Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Anggun Teh dalam tutorial belajar JavaScript sederhana. Pada materi kali ini saya akan menyampaikan tutorial bahasa pemrograman JavaScript secara sederhana dan sesimpel mungkin. Sebelumnya kenalin dulu nih teman-teman ya, nama saya Anggun Teh. Di perusahaan di channel ini saya seorang pembelajar baru ya. Saya juga bekerja sebagai back-end developer junior, jadi istilahnya masih baru belajar. Terus ini ada yang email yang bisa untuk menghubungi saya. Untuk sementara sih baru email aja dulu, karena saya belum bikin yang lain. Oh iya, abaikan yang ini ya, ini saya lupa ngedit. Lanjut, pada kali ini kita itu akan belajar JavaScript, tapi sedikit perkenalan aja soal JavaScript. Jadi sebenarnya JavaScript itu sebelum adanya kehadiran Node.js gitu, pada awalnya JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman, dimana bahasa pemrograman itu digunakan untuk manipulasi elemen HTML. Jadi dulu itu sebenarnya buat interaksi halaman web ya. Jadi ketika ada event yang terjadi, entah itu event di klik, di scroll ataupun di hover gitu, itu bisa menampilkan apa yang mau kita tampilin gitu. Terus penggagas pertama atau ceritanya bahasa pemrograman JavaScript ini ada Brandon Eich. Itu nama awalnya adalah Mocha dulu, itu bukan langsung ke JavaScript ya, itu ada Mocha. Jadi si Brandon Eich itu direkrut oleh perusahaan namanya Netscape, kalau nggak salah itu Netscape itu buat membuat sebuah bahasa pemrograman. Jadi yang nantinya itu mau dipakai di browser mereka yang namanya Netscape Navigator. Nah itu sebenarnya dulu itu ada kerjasama tuh dari antara si Netscape itu antara Sun Microsystem yang dia punya Java, terus dengan si Brandon Eich ini. Nah itu Netscape itu mau pakai yang mana, itu mau pakai yang Java atau mau pakai yang si punya Brandon Eich ini. Nah kebetulan si Brandon Eich ini kemudian membuat sebuah bahasa pemrograman yaitu dengan nama Mocha gitu, dan pada akhirnya Netscape Navigator tuh dulu itu pakai Mocha gitu. Nah pada tahun 1995 itu 1995 di bulannya saya lupa deh, tapi di tahun 1995 dia si Netscape itu merilis kayak semacam versi baru gitu. Tapi si Mocha itu udah diganti nama lagi jadi LiveScript gitu. Jadi LiveScript itu harapannya si LiveScript itu ketika itu dia bisa berinteraksi dengan si antara elemen HTML itu dengan lebih baik gitu. Jadi dia pakai kurang lebih filosofinya kayak gitu. Jadi mukanya si bahasa pemrograman Mocha itu diganti jadi LiveScript. Nah di tahun yang sama di bulan Desember kalau nggak salah itu si Netscape Navigator dia bikin versi yang baru, itu versi beta kalau nggak salah. Itu dia ngerubah si LiveScript itu jadi namanya JavaScript. Nah dari situ baru lahirlah JavaScript gitu, yang kemudian diadopsi oleh Netscape Navigator, dan berjalanlah hampir sampai sekarang ya. Meskipun pada sekarang JavaScript itu kita biasanya pakai
ECMAScript gitu ya, pakai ECMAScript ya, sebenarnya JavaScript juga sih, tapi kalau ECMAScript itu lebih ke apa ya, lebih ke standarisasi kalau nggak salah itu ECMAScript gitu. Tapi ya ECMAScript ya sama aja sih sebenarnya, JavaScript yang istilahnya disempurnakan atau dibikin lebih baik lagi gitu. Oke, lalu apa sih yang ditawarkan oleh JavaScript? Nah ini yang agak-agak menarik sih ya, kenapa kita harus belajar JavaScript itu. Nah sebenarnya ini beberapa rangkuman yang saya rangkum ya, mungkin bisa ditambahin lagi oleh teman-teman, bisa jadi kasih di kolom komentar ya. Itu yang pertama itu mudah banget dipelajari itu. Jadi sebenarnya bahasa JavaScript itu nggak terlalu sulit, bahkan lebih cenderung mudah dipelajari daripada bahasa pemrograman yang lain, katakanlah kayak bahasa pemrograman C++ lah, atau Java, atau C# gitu. Itu lebih JavaScript itu lebih cenderung lebih mudah daripada yang saya sebutin tadi gitu. Meskipun ya sebenarnya nggak ada sih bahasa pemrograman yang sulit, asal kita effort kita aja. Kalau kita rajin ya semua itu terkesan pasti mudah gitu. Yang kedua itu dapat berjalan di banyak platform. Nah JavaScript ini sebenarnya dia bisa dijalanin, atau kita bisa ngembangin, atau kita bisa ngedevelop program Java menggunakan JavaScript itu di platform apapun ya. Misal kita pakai Linux atau kita pakai Windows ataupun pakai Mac, itu sebenarnya udah support banget sih kalau kita mau ngembangin sebuah aplikasi menggunakan JavaScript itu. Yang ketiga itu ukurannya yang kecil dan ringan. Nah ini sebenarnya bisa dikatakan kemudahan yang bukan kemudahan, kelebihan kita pakai JavaScript. Jadi kan kita kalau pakai JavaScript itu tinggal kita bikin sebuah program dengan ekstensi JS gitu, terus kita embed kita panggil di HTML, sebenarnya itu udah jadi. Jadi dari segi ukuran itu ringan banget sih JavaScript itu gitu ya. Meskipun kalau sekarang ada untuk keperluan backend ya, kita ada Node.js yang kemudian dia pakai Node modulnya itu yang bikin ukurannya agak gede, tapi sebenarnya nggak terlalu gede-gede banget sih dibanding pemrograman yang lain. Itu lebih kelihatannya sama aja sih, nggak terlalu gede gitu. Terus dia itu nggak memerlukan compiler. Nah JavaScript itu bisa dikatakan sebuah bahasa pemrograman yang interpreter gitu. Kalau yang compiler kan semisal nih kayak ada Java, katakanlah ya kita pakai Java aja ya contohnya, itu kita harus bikin install sebuah compiler baru. Biasanya dia pakai Java JDK gitu, yang dia gunanya itu untuk mengubah kode program JavaScript itu jadi sebuah kode binary itu kalau nggak salah ya. Jadi dikompil dulu jadi sebuah binary yang nanti baru bisa diterjemahkan oleh komputer gitu. Tapi kalau JavaScript itu ya kita bikin langsung aja kita eksekusi, itu udah muncul itu. Jadi itu salah satu kelebihan, dan kita nggak perlu repot-repot ngekompil program kita gitu. Terus yang kelima itu yang menariknya itu banyak library ataupun framework yang menggunakan base-nya itu adalah JavaScript. Sebenarnya kita udah tahu sih React.js itu dia pakai base-nya itu JavaScript. Terus Angular, terus ada Vue, itu yang biasanya banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang mereka tuh ketiga-tiganya itu dia pakai base-nya itu ya JavaScript gitu. Kalau yang framework itu yang terkenal ya React Native-nya itu yang dipakai buat ngedevelop aplikasi mobile. Selain
React Native ada juga Next.js tuh, Next sama Nuxt itu, terus ada Sapper dari Svelte itu juga makainya JavaScript juga. Jadi banyak banget teknologi atau framework ataupun library yang pakai JavaScript sebagai base pengembangan mereka gitu. Nah, di tutorial kali ini apa sih yang mau kita pelajari? Tentu saja yang mau kita pelajari ya JavaScript, mulai dari yang dasar dulu ya, dari yang dasar dimana kita bikin JavaScriptnya, aturan penulisannya, terus ada yang variabel, data type, dan lain-lain. Kita juga akan belajar tentang perulangan. Perulangan itu ada contohnya, ada for, ada while, terus for each, itu kita akan kupas semuanya nanti. Terus ada perkondisian, ada if dan switch, dan yang lain kalau ada ntar kita bisa bahas juga semuanya di situ. Terus kita bisa masuk ke object oriented programming. Kita belajar membuat belajar pemrograman berorientasi objek menggunakan JavaScript. Itu ntar kita akan bahas semuanya satu persatu pelan-pelan. Tunggu aja untuk yang list-list selanjutnya gitu. Mungkin sampai di situ dulu perkenalan kita. Kalau teman-teman suka dengan tutorial yang disampaikan, boleh diikuti, boleh dikomen, boleh diapain aja, pecahin juga nggak masalah itu komputernya. Sampai di situ dulu, kita bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih teman-teman.